Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu lagi kita di pembelajaran akidah akhlak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk mengingatkan juga agar kita senantiasa selalu hidup sehat, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa kalau bepergian kita harus selalu menggunakan masker. Kemudian setelah melakukan aktivitas apapun jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan kemudian jangan lupa juga untuk menjaga jarak ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran akidah akhlak. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah dan doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi iman kepada malaikat Allah dan kepada makhluk gaib lainnya seperti jin, setan, kemudian iblis. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas materi iman kepada malaikat Allah. Dan di sini saya juga sudah siapkan materinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian nanti juga akan dibantu oleh dengan penjelasan untuk membantu kalian memahami, dan harap mengikuti pembelajaran ini dengan fokus dan terus semangat ya. Baik, kita langsung saja ya ke penjelasan di PowerPoint-nya. Ya, seperti sudah dijelaskan tadi, jadi di sini sudah disajikan materi dalam bentuk PowerPoint. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan mempelajari materi di KD 3.7 yaitu menganalisis tugas dan sifat malaikat Allah Subhanahu wa taala serta makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis dan setan. Namun di sini seperti sudah dijelaskan tadi, kita di sini akan fokus membahas tentang malaikat. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu adalah yang pertama menjelaskan pengertian malaikat. Jadi malaikat itu apa? Siapa? Kemudian menganalisis sifat-sifat malaikat Allah. Jadi malaikat itu sifat-sifatnya seperti apa? Kemudian menganalisis tugas-tugas malaikat Allah. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah, tugas-tugasnya untuk apa sih gitu. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis implementasi beriman kepada malaikat Allah. Jadi bagaimana bentuk-bentuk implementasi kita, keimanan kita terhadap malaikat. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, siapa malaikat itu? Nah, malaikat itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, tapi ini kata serapan dari bahasa Arab. Jadi, malaikat itu merupakan bahasa Arab dari ini merupakan bentuk jamak atau bentuk banyak. Nah, mufradnya itu berasal dari kata malakun yang artinya kekuatan. Kemudian dalam mengemban misi juga dan tugasnya, para malaikat juga sering disebut ar-rusul, yang artinya berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malaikat juga merupakan secara istilahnya itu malaikat merupakan makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan dari cahaya, dari nur oleh Allah. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar atau diraba. Jadi, karena gaib, malaikat ini tidak dapat ditangkap oleh panca indera kita sebagai manusia. Nah, kemudian malaikat juga disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Jadi beda dengan kita sebagai manusia ya. Kalau manusia itu kita itu
punya hawa nafsu hayawaniyah gitu. Jadi bahkan nafsu ke arah negatif pun sering muncul gitu dalam diri kita. Nah, malaikat itu terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Jadi tidak ada nafsu hayawaniyah. Nah, kemudian iman kepada malaikat Allah. Nah, kita itu wajib beriman kepada malaikat Allah. Nah, kenapa? Karena di sini sudah dijelaskan loh. Di dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di sini ada kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi salah satu ciri orang yang beriman itu adalah mempercayai hal gaib, meyakini hal gaib. Tadi malaikat itu termasuk ke dalam makhluk gaib. Jadi kita wajib sebagai manusia, sebagai hamba Allah beriman kepada, mengimani, meyakini adanya malaikat Allah gitu. Karena selain itu iman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang kedua. Jadi hukumnya itu wajib kita beriman kepada malaikat Allah. Nah, kemudian apa sih dalil atau bukti-bukti yang menyebutkan bahwa malaikat itu ada? Ada dalilnya, ada buktinya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam surat Al-Hijr ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Sini ada kata malaikatnya ya. Kemudian ada lagi nih dalam surat An-Nahl ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak atau bernyawa dan juga para malaikat. Dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Nah, kemudian di surat Al-Ahzab ayat 43 juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Nah, di sini dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi di Al-Quran banyaklah ketika kita membaca Al-Quran itu kita akan banyak menemukan kalimat-kalimat malaikat. Jadi Allah sudah membuktikan gitu ya. Jadi buktinya malaikat ada itu meskipun gaib, tidak terlihat secara panca indera kita harus wajib mengimaninya. Dan Allah pun sering menyebut di dalam Al-Quran. Nah, kemudian, sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat malaikat itu apa saja sih? Nah, apakah sama dengan manusia atau dengan makhluk yang lainnya? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah selalu bertasbih siang dan malam dan tidak pernah berhenti. Ini di dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihunal laila wan nahara la yafturun. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Kalau manusia mah ada henti-hentinya ya, bahkan banyak hentinya. Kalau malaikat itu selalu bertasbih, tiada henti. Kemudian yang kedua itu adalah tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan atau melakukan apa yang Allah perintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya, sifat malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, di sini kalau kita lihat di ayat ini yang dijelaskan malaikat yang ada di neraka. Nanti kita akan bahasnya. Kemudian apalagi sifat malaikat. Nah, tidak makan dan minum. Nah, jadi beda ya sama manusia. Kalau manusia itu ada makan dan minumnya. Nah, di sini dia terangkan di ayat surat Az-Zariyat ayat 27 dan 28. Ini sebenarnya dua ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Lalu dihidangkan kepada mereka Ibrahim lalu berkata, "Silahkan Anda makan." Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim bernama Ishak. Nah, jadi di sini itu kisahnya itu waktu itu ada malaikat gitu, tapi tidak dalam wujud aslinya. Jadi datang ke rumah Nabi Ibrahim gitu untuk memberikan kabar gembira. Untuk memberikan kabar gembiranya apa gitu? Yaitu Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim itu hamil gitu. Jadi akan mengandung seorang nabi, seorang manusia yang alim, yang soleh, yaitu Nabi Ishak. Nah, di sini Nabi Ibrahim itu menghidangkan makan dan minum, tetapi malaikat ini dalam tidak wujud aslinya, mereka ini menolak untuk makan dan minum. Nah, kalau manusia mah makan dan minum selalu, bahkan itu merupakan suatu kebutuhan kan ya, makan dan minum itu. Nah, kemudian sifat-sifat yang lainnya adalah mampu mengubah wujudnya ya, seperti dijelaskan tadi kan sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyya fattakhazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarga ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, ini dalam surat Al-Maryam ayat 16-17. Nah, kalau kita lihat ini di sini itu kisahnya tentang Siti Maryam, ketika Siti Maryam ini menjauhkan diri dari keluarganya dan berkhulwah menyendiri gitu. Nah, akhirnya Allah ini mengutus malaikat. Nah, di sini mengutus roh kami, artinya ini malaikat ruh. Nah, malaikat ruh itu siapa? Nah, itu malaikat Jibril. Tidak dalam wujud asli ya, di sini dalam menjelma dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, di sini Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk meniupkan ruh kepada Siti Maryam. Nah, ruh siapa? Ke dalam diri Siti Maryam, jadi mengandung Nabi Isa alaihi salam gitu. Makanya Nabi Isa alaihi salam itu tidak mempunyai ayah gitu. Jadi hanya terlahir dari seorang ibu tanpa ayah.
Ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Kemudian sifat yang lainnya adalah di sini memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Nah, di sini kalau kita melihat kisahnya di sini karena tentang Nabi Lut ya, dan Nabi Lut itu diutus ke kaum Sodom. Kaum Sodom itu ya kalau di zaman sekarang itu LGBT, kayak lesbi, gay gitu, menyukai sesama jenis. Nah, malaikat itu sudah memberikan kabar kepada Nabi Lut untuk segera menghindari kaum ini kalau mereka tidak mau bertobat, karena Allah akan menyiksa kaum ini. Nah, karena kaum ini susah diajak bertobat, akhirnya Allah melalui malaikat gitu menyiksa kaum Lut ini, kaum Sodom ini dengan cara seperti apa? Yaitu dibalikan gitu, dibalikan si tanahnya, kemudian dihujani dari batu-batu yang sangat panas yang terbakar. Nah, kemudian di sini juga memiliki kecepatan cahaya, karena kan tadi sudah dijelaskan kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi kecepatannya pun seperti cahaya. Nah, kalau di fisika itu kecepatan cahaya, ayo berapa coba? Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Berarti 300 juta meter per sekon. Nah, berarti malaikat itu bisa dalam 1 sekon itu bisa menempuh sampai jarak 300 juta meter. Bayangkan, cepat banget, cepat sekali kan gitu ya. Ya karena cahaya memang sangat cepat, dan malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memiliki sifat malu. Nabi Muhammad pernah bersabda dalam satu riwayat bahwasanya dia berkata seperti ini, bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya. Ayo, ada yang tahu nggak siapa laki-laki yang dimaksud Nabi Muhammad di sini gitu. Jadi seorang laki-laki yang malaikat pun malu kepada seseorang ini. Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, laki-laki di sini yang dimaksud di sini itu adalah Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Siapa? Yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi malaikat itu sangat malu kepada Utsman bin Affan gitu. Nah, bagaimana kisahnya nanti akan dijelaskan di pelajaran sejarah Islam ya, karena supaya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian apalagi sifat malaikat itu bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing, dan patung. Nabi Muhammad pernah bersabda, barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit atau terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit. Nah, hadis riwayat Muslim. Jadi di sini, maaf, di sini malaikat itu tidak suka dengan hal-hal yang bau, kemudian tidak suka dengan anjing. Makanya umat Islam itu dilarang memelihara anjing di rumah, karena malaikat itu tidak akan pernah datang ke rumah yang ada anjingnya, atau ada patung atau gambar-gambar manusia secara sempurna, secara utuh gitu, gambar-gambar bernyawa secara utuh itu malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, kemudian selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan ya bahwasanya malaikat itu selalu taat kepada Allah, tidak pernah maksiat. Kemudian suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Apalagi bergibah ya gitu. Jadi sudah dijelaskan karena malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia ataupun jin, tidak pernah lapar ataupun sakit, tidak pernah.
Ya. Nah, sekarang kita tadi sudah mengetahui ya sifat-sifat malaikat Allah itu apa saja gitu. Tadi sudah dijelaskan. Ternyata banyak sekali perbedaannya dengan manusia. Nah, sekarang kita beralih ke tugas-tugas malaikat. Nah, tapi sebelum kita membahas nih, berapa sih jumlah malaikat itu? Nah, ada yang tahu tidak? Jumlah malaikat berapa ya? Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang tahu jumlah malaikat gitu. Jadi jumlah malaikat itu sangat banyak, tetapi tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalam hadis itu diriwayatkan bahwasanya di langit ketujuh itu di Sidratul Muntaha ada yang namanya tempat itu Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu kalau di dunia itu seperti Ka'bahnya manusia. Nah, kalau kalau Ka'bah itu kan di tawaf itu manusia di melalui Ka'bah. Nah, kalau di Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya malaikat. Jadi tempat tawafnya malaikat itu di Baitul Ma'mur. Dan setiap hari itu ada malaikat dalam jumlah yang banyak pokoknya itu keluar dari Baitul Ma'mur setiap harinya. Dan setiap yang keluar dari sana itu nggak pernah ke sana lagi gitu. Jadi bayangkan sangat banyak sekali jumlah malaikat itu. Kemudian, nah di sini tapi nah ya meskipun banyak, tapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Nah, kenapa di sini wajib diketahui? Karena 10 malaikat ini dan tugas-tugasnya ini sangat berkaitan erat dengan ya proses kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Nah, siapa saja 10 malaikat itu dan apa saja tugas-tugasnya? Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu dan mengajarkan kepada para nabi dan rasul. Ya, seperti yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa, kemudian kepada nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang menyampaikan wahyu pertama misalnya yang wahyu pertama Iqra, ya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Tugasnya membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan. Jadi menimbang hujan, kemudian angin. Oh, maaf di sini tipe ya, angin di sini. Jadi udah diseimbangkan gitu atas kekuasaan Allah melalui malaikat Mikail dan juga bintang-bintang. Jadi ada yang mengatur ya di langit juga gitu. Kemudian malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Nah, ini nanti tugas malaikat Israfil itu ketika hari kiamat sangkakala akan ditiup gitu. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel itu adalah tugasnya mencabut nyawa. Jadi mencabut nyawa setiap insan atau manusia yang akan meninggal gitu ya. Yang meninggal, maka yang bertugas untuk mencabut nyawanya adalah malaikat Israel. Kemudian yang selanjutnya adalah malaikat Raqib. Nah, malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik, kemudian malaikat Atid mencatat amal buruk. Nah, jadi ini adalah dua malaikat yang selalu mendampingi kita, sisi kanan dan sisi kiri, yang selalu tanpa henti, selalu mengawasi tanpa ada yang terlewat, mencatat segala amal baik buruknya. Kemudian yang ketujuh dan ke-8 ini malaikat mungkar dan nakir. Nah, tugasnya apa? Tugasnya itu memeriksa amal dan menanya di alam kubur barzakh. Jadi nanti ini kita akan bertemu juga dengan yang namanya malaikat mungkar nakir gitu. Setiap insan yang bernyawa setelah meninggal pasti dikuburkan di alam barzakh. Nah, kemudian akan diberikan pertanyaan oleh malaikat mungkar nakir. Tapi ini tergantung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian yang ke-9 itu adalah malaikat Malik. Nah, malaikat Malik itu menjaga pintu neraka dan memimpin serta mengendalikan api neraka. Jadi nanti malaikat Malik itu ada di neraka dan dia yang akan
memimpin, mengendalikan di neraka, karena di neraka itu juga nanti itu akan ada malaikat yang tugasnya menyiksa ahli neraka, yang bernama malaikat Zabaniyah. Nah, yang memimpinnya itu adalah malaikat Malik. Kemudian yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya itu adalah menjaga pintu surga. Nah, itu tadi 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan beserta tugas-tugasnya. Nah, kemudian aplikasi beriman kepada Allah. Aplikasi maksudnya implementasi ya, aplikasi seperti Android aja ya. Nah, bagaimana nih mengimplementasikan keimanan kita kepada Allah? Maaf, kepada malaikat Allah. Jadi kan tadi tuh iman kepada malaikat Allah itu wajib kan hukumnya. Nah, implementasi dari keimanan itu sendiri gitu dalam kehidupan kita itu bagaimana sih gitu. Nah, di sini akan dikasih contoh. Misalnya nih, beriman kepada malaikat Rokib dan Atid. Tadi kan malaikat Rokib dan Atid itu tugasnya mencatat amal baik dan buruk. Ya. Jadi ketika kita beriman, meyakini bahwasanya ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita, Rokib dan Atid gitu di samping kita yang selalu mencatat amal kita. Nah, makanya kita itu nanti senantiasa akan selalu menjaga diri kita dalam beramal, karena kita selalu merasa diawasi oleh kedua malaikat ini. Nah, kita meyakini bahwasanya kedua malaikat ini, Rokib Atid ini, akan selalu mencatat setiap amal perbuatan kita, baiknya dan buruknya. Tidak akan ada yang terlewat gitu. Kemudian, nah misalnya di sini kita beriman nih kepada malaikat Israel. Kita yakin ada malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa. Nah, berarti kita di sini implementasinya berarti kita meyakini bahwa semua manusia akan mengalami kematian, dan malaikat Israel lah yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa kita, sehingga kita senantiasa beramal baik dan beramal soleh selama kita masih hidup sebagai bekal untuk mati kita gitu. Karena sudah meninggal itu kita sudah nggak bisa beramal lagi. Jadi amal selama di dunia, selama kita hidup, yang akan menjadi bekal untuk mati kita gitu. Nah, kenapa di sini harus ada implementasi dari beriman ini? Karena yang namanya beriman itu tiga pengertian. Yang pertama, diucapkan di lisan, kita beriman, kemudian diyakini dengan hati. Nah, tidak cukup hanya dua hal itu, tetapi harus yang ketiga itu juga harus kita harus dilakukan, dibuktikan gitu. Ucapan tadi, keyakinan hati tadi itu harus dibuktikan, diimplementasikan gitu dengan perbuatan kita gitu. Jadi dari iman itu apa tindakan kita itu gitu. Jadi buktinya apa gitu. Wujud dari keimanan kita itu apa? Wujud dari ucapan dan keyakinan hati kita itu apa gitu. Jadi iman itu harus diucapkan, diyakini, dan dibuktikan dengan amal perbuatan gitu. Nah, tadi sudah selesai ya materi dari awal sampai akhir itu tentang malaikat gitu, dari mulai pengertian, kemudian sifat-sifatnya, kemudian tugas-tugasnya gitu, dalil-dalilnya juga tadi ada, terus contoh-contoh implementasi dari keimanan itu juga ada. Nah, sekarang ini tugas buat kalian. Tugasnya apa saja? Nah, ini tugasnya. Sini ada 5 ya, kalian harus mengerjakan. Ini kan tadi sudah dibahas juga, terus kalian juga bisa buka
eh, buka lagi materinya di buku yang sudah di buku digital yang udah dibagikan di grup. Nah, di sini tugasnya ada 5, silahkan kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian malaikat, kemudian tuliskan sifat-sifat malaikat minimal 5 ya. Kemudian tuliskan 2 dalil, baik itu Al-Quran ataupun hadis yang menggambarkan sifat-sifat malaikat. Kemudian yang keempat, tuliskan 10 malaikat yang wajib diketahui beserta tugasnya masing-masing. Nah, kemudian yang kelima, tindakan apa yang akan kamu lakukan sebagai wujud atau realisasi keimananmu terhadap 10 malaikat yang wajib diketahui. Nah, kalau yang 2 itu tadi udah dibahas ya, 3 ya, malaikat Raqib, Atid, kemudian malaikat Israil. Nah, yang sisanya berarti 7, silahkan kalian kerjakan gitu ya. Nah, kemudian nanti hasil tugasnya itu, hasil kerja kalian difotokan ya, kirim foto jawabannya di via WA ke nomor berikut. Nah, harus tetap semangat ya, semangat dan jangan pernah berhenti untuk terus belajar karena tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi mencari ilmu itu dari buayan hingga ke liang lahat. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar gitu. Alhamdulillah ya, udah selesai tadi materinya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran dari awal sampai akhir tadi sudah selesai dan mudah-mudahan setelah mengikuti pembelajaran tentang iman kepada malaikat Allah, kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya sehingga kita bisa meningkatkan terus keimanan kita dan bisa mengimplementasikan keimanan kita terhadap malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari sehingga senantiasa kita menjadi hamba Allah yang imannya terus meningkat dan meningkat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa juga dikerjakan tugas yang tadi dan difotokan, kirimkan fotonya ke nomor yang tadi. Baik, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus semangat belajar ya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.